Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelin Pramesti, saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Sampit. Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sejarah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Penasaran kan cerita apa yang akan saya bawakan? Simak sampai habis ya, selamat menyaksikan. Sejarah Rumah Betang Tumbang Gagu. Rumah Betang Tumbang Gagu terletak di Desa Tumbang Gagu, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembangunan rumah betang ini dipimpin langsung oleh seorang yang bernama Antangkalang. Beliau ini orang yang sangat berpengaruh loh terhadap kaum kerabatnya dan masyarakat luar saat itu. Pada suatu hari, Antangkalang mengajak kaum kerabatnya untuk berunding karena mengingat rumah yang mereka diami tidak mampu lagi untuk menampung orang banyak di dalamnya. Sudah pasti kaum kerabatnya setuju dengan saran tersebut. Pada tahun 1870, mereka memulai pembangunan rumah betang ini. Mereka membangunnya dengan cara bergotong royong, atau yang bahasa Dayaknya, handep hapakat sama auh. Pertama yang mereka lakukan, sudah pasti dong mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Salah satunya dengan menebang kayu ulin untuk dijadikan tiang dan tongkat pada rumah betang ini. Nah, setelah bahan-bahan terkumpul, Antangkalang membuat sebuah undangan untuk masyarakat di luar Desa Tumbang Gagu. Sudah pasti para masyarakat ini dengan senang hati membantu supaya bahan-bahan tadi bisa diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian Antangkalang menemui ayahnya. Mereka berencana untuk membangun tiang yang ukurannya jauh lebih besar daripada tiang rumah mereka sebelumnya. Kemudian mereka mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai tempat. Tokoh masyarakat ini diundang supaya mereka nantinya membantu untuk membangun rumah betang ini. Setibanya para tokoh masyarakat di Desa Tumbang Gagu, mereka langsung memulai pekerjaannya. Di awal-awal pengerjaan, tidak ada sedikit pun kesulitan dalam mendirikan tiang-tiang ini. Tapi di hari yang kelima, mereka kebingungan. Gimana ya supaya tiang yang ukurannya besar ini bisa didirikan? Karena ukurannya sangat besar, mereka sangat kesulitan. Bahkan dengan bantuan banyak orang sekalipun, tiang yang besar ini tidak bisa didirikan. Dengan bantuan ibu-ibu pun tetap tidak bisa, teman-teman. Saking kebingungannya, Antangkalang menemui ayahnya yang bernama Lambang Dandu. Ayahnya menyuruh untuk mempersiapkan berbagai macam bahan-bahan seperti kemenyan, bara api, sesajen, dan masih banyak lagi. Sesajen itu nantinya diikat di rumah betang ini, tepatnya di kayu yang besar ini. Setelah diikatnya bahan-bahan itu tadi di kayu ini, ayah Antangkalang memanggil roh-roh kayu ini dengan menggunakan bahasa Sangiang. Kalian tahu nggak apa itu bahasa Sangiang? Bahasa Sangiang itu, teman-teman, sama seperti bahasa roh. Jadi ayah Antangkalang itu berkomunikasi dengan para roh menggunakan bahasa itu. Nah, setelah itu kalian tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Nah, selanjutnya yang mereka lakukan mencoba mendirikan tiang yang ukurannya besar ini. Mereka dapat dengan mudah mendirikan tiang yang besar ini. Di hari-hari selanjutnya, tidak ada sedikit pun kesulitan dalam mendirikan tiang-tiang. Tapi sayangnya, setelah semua tiang ini selesai didirikan, ayah Antangkalang meninggal dunia. Kemudian Antangkalang beserta kaum kerabatnya berencana untuk mengadakan acara tiwah. Dan karena acara tiwah inilah proses pembangunan rumah betang sempat terbengkalai, kira-kira sekitar 1 tahun lamanya.
Tapi setelah selesainya acara tiwah, mereka kembali melanjutkan pembangunan rumah betang ini. Kira-kira sekitar 7 tahun lamanya mereka menyelesaikan rumah betang Tumbang Gagu, yaitu dari tahun 1870 sampai tahun 1877. Tapi mereka baru mendiaminya 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1878. Oh iya teman-teman, dalam membangun rumah betang ini, mereka dibantu oleh seorang arsitektur suku Dayak tempo dulu. Makanya bangunannya keren sekali. Nah, kalian juga perlu tahu, kalau sebenarnya Antang Kalang ini pernah mengikuti perdamaian Tumbang Anoy. Dan dari perdamaian Tumbang Anoy inilah beliau mendapatkan gelar Singajaya. Sehingga nama beliau sekarang kita kenal dengan nama Singajaya Antang. Singa itu setara dengan patih, teman-teman. Nah, kalian juga perlu tahu, kalau sebenarnya rumah betang yang mereka bangun ini adalah rumah betang yang kedua. Sebelumnya, mereka sudah pernah membangun rumah betang yang pertama. Tapi karena rumah betang yang pertama ini tidak mampu menampung orang banyak, makanya mereka membangun rumah betang Tumbang Gagu yang kedua ini. Perlu perjuangan sekali kan dalam membangunnya? Sekian cerita singkat tentang sejarah rumah betang Tumbang Gagu. Teman-teman, budaya kita yang kayak gini nih harus banget kita lestarikan. Apalagi ini budaya kita sendiri. Sudah menjadi tugas kita untuk melestarikan dan memperkenalkannya ke dunia luar. Ayo kapan-kapan kita main ke rumah betang Tumbang Gagu biar kita tahu betapa indahnya budaya yang kita punya. Saya Novelin Pramesti mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!